Baik, selamat pagi kepada seluruh pemirsa podcast kami, podcast KPU Kabupaten Serang Bedage. Pada waktu yang berbahagia ini, kita kembali mengadakan podcast. Pada kesempatan ini kita mengundang teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Serang Bedage yang dalam hal ini diwakili oleh Bung Bembeng Dena Sastra, Divisi Pencegahan ya Bang ya? Ya benar. Pencegahan. Jadi tema kita sekarang ini kita ambil judulnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan selama masa tahapan maupun pasca pemilu. Jadi di hadapan kita ini sebelumnya saya kenalkan dulu, namanya Bung Bembeng Dena Sastra. Ini kawan saya waktu kuliah dulu. Saya seniornya. Beliau ini seingat saya ya, dan juga sudah saya tanya, sudah pernah ikut kegiatan Anprel kemarin ya, di tahun 99 ya, 99. Nah, kemudian juga beliau sebelum jadi Bawaslu ikut dalam kegiatan rehabilitasi konstruksi maupun konflik pasca tsunami dan pasca perdamaian antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi beliau ikut dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi konstruksi, juga kegiatan-kegiatan yang berbau mediasi konflik di Aceh. Baik, nah kemudian masuk ke Bawaslu ya. Oke, itu aja mungkin perkenalan dari kami. Sehat Bang Bung Bembeng ya? Alhamdulillah sehat Bung. Sehat ya. Jadi sudah sarapan? Oke ya, jadi terima kasih sudah bersedia hadir. Ini kan sudah mungkin bisa cerita, ini sudah selesai, menurut orang sih kegiatan-kegiatan yang berbau tahapan pemilu sudah selesai. Nah, persoalannya kan banyak hal sebenarnya yang perlu kita kerjakan terkait dengan soal kesadaran warga, kesadaran masyarakat akan haknya, dan khususnya hak-hak politiknya. Nah, ini kan ada kesan ya sekali berarti sudah itu mati, padahal sebenarnya kan banyak tugas-tugas. Jadi mungkin bisa mungkin Bung Bembeng sebagai komisioner Bawaslu mungkin bisa cerita sedikit lah soal apa sih Bawaslu ini, gitu kurang lebih. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bung Liston. Ya. Bicara tentang proses penyelenggaraan pemilu, ini berbicara tentang bagaimana transformasi kekuasaan itu dilakukan di negara ini, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau dulu pada saat Indonesia awal merdeka, kita flashback dulu mengingat sejarah mengapa sampai muncul yang namanya lembaga Bawaslu ini, kan seperti itu. Pada saat Bung Karno dibuang DND, dan pada waktu itu di sana akan dilakukan pemilihan untuk warga ND untuk bergabung ke dalam negara Republik Indonesia, maka masyarakat di sana itu tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan sikap politiknya. Pada waktu itu Bung Karno menginginkan proses penyuaraan aspirasi masyarakat ND agar dilibatkan unsur pengawasan di sana. Jadi memang pada awalnya itu Bawaslu merujuk dari apa yang diinginkan pendiri bangsa ini, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu harus dilakukan secara tanpa tekanan. Untuk proses pemilihan kekuasaan yang ada, maka diperlukan lembaga pengawas. Itu cikal bakalnya. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Bawaslu dalam proses pemilu ataupun pilkada itu, yaitu melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan agar proses pemilu itu berjalan secara luber, jurdil, sesuai dengan azas pemilu itu sendiri, kemudian berkualitas, berintegritas juga, dan bermartabat. Jadi ini semua bagian dari kerja-kerja Bawaslu yang saya pikir tidak cukup kalau hanya Bawaslu sendiri yang bekerja, mengingat keterbatasan dari jumlah personil Bawaslu, tapi karena keterbatasan ini diharapkan juga keikutsertaan dari masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses demokrasi, khususnya pemilu di negeri. Oke, berarti tadi kurang lebih sedikit narasumber tadi mengungkit soal soal sejarahnya gitu kan. Nah, artinya tadi juga di deskripsi juga sudah jelaskan kurang lebih tadi kan ada di aspek pencegahan, pengawasan, dan mungkin bisa jadi pelaporan ya, serta penindakan.
Nah, mungkin di apa ya, di pencegahan. Mungkin bisa cerita soal tahapannya atau mungkin bisa dibantu narasumber mungkin. Ya, ah, kalau proses pemilu itu kan ada dua fase. Kita bagi dua bagian besar, yaitu masa tahapan dan non tahapan, kan seperti itu. Kalau di masa tahapan yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih, kemudian dilanjutkan verifikasi faktual, dan kemudian ada tahapan kampanye, kemudian tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan kemudian tahapan rekapitulasi pemungutan suara. Ini merupakan bagian dari tahapan-tahapan pemilu yang di dalamnya itu sangat rentan ataupun terdapat banyak potensi terjadinya pelanggaran. Jadi tahapan pemilu yang merupakan bagian wilayah kerja Bawaslu untuk diawasi, seperti yang saya katakan tadi. Dan kemudian setelah masa tahapan, ada kerja-kerja yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam proses pengawasannya, pencegahannya, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita tahu bahwa selama ini yang sering terjadi itu adalah data pemilih yang banyak terjadi terjadi kerancuan. Mengapa ini perlu diawasi? Karena hak-hak pemilih, kalau data pemilihnya itu tidak benar, maka warga itu, masyarakat itu bisa kehilangan hak pilihnya. Nah, kemudian di masa ini kan sekarang ini juga, misalkan sekarang ini di masa non tahapan, karena tahapan sudah selesai, dan sekarang ini sedang dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka data itu terus kita update, dilakukan pihak KPU, dan kita ikut memonitoring, mengawasi itu, di mana ketika terjadi perubahan data pemilih dari pemilih pemula yang tadinya belum cukup usianya, kemudian sekarang sudah mencukupi dan harus masuk ke dalam DPT, dan itu kita harus pastikan bahwa mereka yang sudah memasuki usia untuk ikut memilih masuk ke dalam DPT. Dan kemudian juga misalkan dari status warga yang tadinya itu bukan yang tadinya memiliki hak pilih, kemudian beralih status menjadi TNI Polri, ini juga datanya harus diperbarui. Begitu juga data warga yang keluar masuk daerah, ini juga harus diperbarui. Kemudian juga data warga atau masyarakat yang meninggal dunia, ini juga harus diperbarui, dan itu nanti secara berkelanjutan data itu akan dipakai sebagai daftar pemilih tetap pada pemilu 2009, dan Bawaslu harus ikut dalam proses pengawasannya itu agar hak-hak dari warga itu tidak hilang di sana. Oh, berarti kan ada hal yang paling mendasar ini soal masalah hak ajasi warga untuk ikut terdaftar sebagai pemilih, kan itu dia. Nah, artinya oke, baik. Jadi ini tadi narasumber kita menyinggung soal sedikit background ya, sedikit latar belakang soal mungkin cerita soal DND, mungkin sebagai inspirasi negara mungkin membentuk sebuah lembaga untuk mengawasi proses jalannya pemilu. Nah, mungkin kita coba apa sejarahnya ini sedikit dulu, flashback. Kira-kira ini kan ada sebuah, katakanlah sebuah data, bahkan mungkin fakta, kita bilang bahwa dari beberapa kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia hingga pemilu terakhir ini, beberapa referensi menyebutkan bahwa pemilu paling demokratis itu adalah pemilu tahun 1955 dan pemilu tahun 1999. Nah, itu pada dua poin ini, ya, ini kan dua tahapan, dua momentum. Ini menurut narasumber sendiri, kenapa pemilu 1955 dan pemilu 1999 dinyatakan sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia? Mungkin bisa diakomodir. Jadi kalau kita melihat bahwa pemilu demokratis itu artinya kan ada kebebasan, ada kedaulatan rakyat. Kita tahu pemegang kedaulatan tertinggi di negara kita ini adalah rakyat. Nah, bagaimana pemilu itu dikatakan demokratis ketika masyarakat Indonesia ini tadi
bisa menyalurkan kehendak aspirasinya itu tanpa adanya unsur tekanan, tanpa adanya intimidasi dari pihak yang memiliki kekuasaan. Jadi pada saat tahun 55 itu kita melihat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu itu sangat besar. Ada sekian banyak partai politik dan kemudian dalam prosesnya sangat kecil, minim sekali terjadi pelanggaran. Artinya pada tahun 55 itu warga itu memiliki kesadaran penuh untuk ikut serta menjaga proses demokrasi yang ada pada waktu itu. Kemudian tahun 99 pasca runtuhnya pemerintahan Soeharto, juga masyarakat bersama-sama diawasi secara bersama-sama, dilakukan secara mandiri, maka ini kita dapat jadikan tolak ukur seberapa demokratisnya proses penyelenggaraan pemilu. Nah, artinya kan ketika ada kesadaran ini kan ada yang memilih, ada yang dipilih, kan itu dia kan. Nah, ketika kita artinya kan ketika yang dipilih katakanlah mungkin punya mekanisme peserta pemilih ya, peserta partai politik, caleg, itu mereka diikat oleh regulasi-regulasi maupun peraturan-peraturan yang dibuat baik oleh Bawaslu maupun KPU untuk bagaimana bertanding berkompetisi selama pemilu. Nah, ada Bawaslu. Nah, sekarang ini warga ketika melihat terjadi adalah atau sebelumnya mungkin pelanggaran, itu gimana, apa definisinya? Ya, ini juga terkait dalam konteks partisipasi masyarakat ya. Jadi partisipasi masyarakat itu bisa termasuk ke partisipasi untuk berkontribusi memberikan dukungan suara pada saat pemilu, atau juga partisipasi masyarakat dalam bentuk melakukan pencegahan dan pengawasan pada proses pemilu. Gitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Nah, apa yang dilakukan masyarakat sehingga mereka juga bisa berkontribusi dalam proses pemilu itu? Setahu kita bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang dipercaya oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan itu secara kuantitas sangat kekurangan. Kita tahu, katakanlah ya, ini sebagai contoh misalkan ya, pada saat pemilu kemarin untuk tingkat TPS dengan jumlah masyarakat ataupun warga yang masuk ke dalam di TPS itu 300 sampai 500 orang, itu pengawas TPS-nya cuma 1 orang. Cuma 1 ya. Harus mengawasi. Artinya secara jumlah ini kan sangat rentan terjadi proses pelanggaran. Jadi sangat dibutuhkan memang setiap warga, setiap masyarakat, setiap stakeholder itu membantu proses pengawasan di sana. Itu pada saat pemungutan suara. Kemudian katakanlah pada saat pemutahiran data. Di satu kelurahan, di satu desa yang terbagi beberapa dusun, itu yang mengawasi, kalau dari hanya personil Bawaslu yang diharapkan, satu desa itu cuma 1 pengawas kelurahan desa. Jadi memang sangat tidak memungkinkan kalau tidak kita bersama-sama melakukan proses pengawasan itu. Nah, kemudian bagaimana bentuk keikutsertaan masyarakat warga dalam proses pengawasan itu? Pertama, bisa melakukan pemberian informasi kepada Bawaslu ketika terjadi adanya potensi pelanggaran ataupun terjadi pelanggaran pada proses pemilu itu. Gitu. Nah, informasi itu bisa disampaikan secara langsung di setiap kantor kecamatan, di di pengawas tingkat kecamatan itu sudah menyediakan yang namanya posko pengaduan masyarakat untuk menerima informasi-informasi awal ketika di kecamatan itu terjadi pelanggaran pemilu. Dan kemudian juga bisa warga itu menyampaikannya melalui SMS Center ataupun melalui web resmi Bawaslu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menjaga agar pelanggaran pemilu itu tidak terjadi di tempat kita. Jadi oke, baik. Mungkin bisa cerita, mungkin belajar dari ini kan kita sudah secara nasional, kita sudah melewati
barusan ya, pemilu dan Ya. pilkada. Ya. Nah, gitu mungkin narasumber mungkin di sini bisa cerita mungkin sedikit bentuk-bentuk pelanggaran seperti apa yang umum terjadi selama sharing pengalaman lah dulu Iya. dua pelaksanaan pemilu dan pilkada ini. Iya. Kalau bentuk pelanggaran itu biasanya pada saat pungut hitung, ya, kemudian pada saat kampanye. Ini yang sangat rentan terjadi proses pelanggaran, sehingga Bawaslu sendiri itu pada pemilu kemarin melakukan yang namanya pemetaan terhadap kerawanan proses pemilu. Jadi bentuk-bentuk pelanggarannya katakanlah data pemilih ganda, kemudian masih adanya misalkan warga yang seharusnya tidak memilih di sana, tapi tidak memilih di TPS yang bersangkutan, tapi di sana mereka melakukan pemilihan. Dan kemudian misalkan pada saat kampanye tempat-tempat yang tidak seharusnya dipasangi alat peraga, tapi masih ada saja peserta politik itu yang memasangkan alat peraganya di tempat-tempat yang di luar dari aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa memicu terjadinya konflik atau pelanggaran-pelanggaran pemilu itu. Itu yang biasanya sering terjadi. Atau kalau yang sampai sampai lanjut itu sengketa pemilu yang sampai ke prosesnya ke Mahkamah Konstitusi, itu juga terjadi. Oke, baik. Jadi dari sekian banyak kategori maupun jenis pelanggaran tadi yang dipaparkan oleh Bung Bambang itu ada bisa cerita nggak berapa kasus, berapa kejadian yang memang dilaporkan oleh masyarakat? Ya, kalau pelanggaran pemilu ini kan ada 3 jenis ya. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik. Gitu. Jadi kalau pelanggaran kode etik itu jumlahnya nggak kalau untuk Kabupaten Serdang Bedagai kayaknya ini tidak terlalu dominan. Yang paling banyak itu pelanggaran administrasi. Nah, kalau untuk Sumatera Utara itu sekitar seribuan kasus pelanggaran administrasi yang saya terima informasinya dari Bawaslu Sumatera Utara. Nah, artinya dari sekian banyak tadi di sini, apakah itu sebagian besar diadukan oleh aparatnya Bawaslu KPU atau mungkin laporan dari masyarakat? Ada nggak? Ya. Jadi kalau proses pengaduan penyampaian informasi itu memang kan ada yang sifatnya temuan dan ada yang sifatnya laporan. Kan gitu. Jadi dari laporan itu sekitar 60%. 60%. Nah, 60% ini semua bagaimana tindakannya? Ada nggak yang mungkin melahirkan sampai melahirkan kemungkinan paling buruk dari selama waktu pemilu kan ini kan adalah yang namanya penghitungan suara ulang. Yeah. Kemungkinan terburuknya adalah pemilihan ulang, kan itu dia. Yeah. Di Sergei gimana? Ada nggak sampai mengacu pada ini penghitungan suara ulang sampai PSU pemungutan suara ulang di Sergei? Yeah. Alhamdulillahnya memang pemantauan kita, pengawasan kita untuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tidak sampai namanya PSS ataupun PSU. Gitu ya. Artinya laporan yang berdasarkan pengaduan masyarakat tadi artinya bukan berarti kita bilang tidak terjadi atau gimana atau begini ya, Bung. Jadi yang namanya laporan itu bisa kita tindak lanjuti dan ada yang tidak bisa kita lanjutin. Yang bisa kita lanjutin itulah yang kita register. Mengapa tidak kita tindak lanjutin laporan itu? Karena syarat untuk kita menindaklanjuti laporan itu dia harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Nah, ketika syarat formil dan syarat material yang tidak terpenuhi, maka kita kasih tenggat waktu untuk melengkapinya. Dan ketika juga tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu 2 hari, kemudian yang melaporkan tidak
melengkapinya, maka ini tidak bisa kita register. Artinya laporan itu tidak bisa kita lanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan material. bisa cerita mungkin memenuhi apa sebuah laporan dikatakan dia memenuhi syarat. Jadi kalau memenuhi syarat formil itu artinya si pelapor itu menyertakan identitasnya. Identitas diri. Iya. Oh, okay. Kemudian menandatangani laporannya dan tanda tangannya itu sama dengan identitas yang dia kasih. Itu syarat formil. Kemudian syarat materialnya dia harus memenuhi 2 alat bukti. Dan kemudian juga tidak melebihi waktu 7 hari sejak diketahui pelanggaran itu terjadi. Nah, ketika itu tidak 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka laporan tersebut, informasi tersebut tidak bisa kita register. Ya. Seperti itu. Ya, oke Bang. Oke baik, ini cerita yang ada nggak cerita kisah yang yang walaupun mungkin kan dalam tanda kutip pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Serdang Bedagai ini mungkin relatif dalam tanda kutip kondusif ya, karena memang tidak ada PSU ya, perhitungan suara ulang. Nah ini kan mungkin kami mengucapkan terima kasih lah kepada teman-teman Bawaslu ya, yang secara kontinu, konstan dan konsisten melakukan pengawasan sehingga baik pemilu maupun pilkada di Serdang Bedagai ini tidak ada rekomendasi PSU ya, pemungutan suara ulang. Karena kan membutuhkan kos yang sangat luar biasa dan energi yang sangat besar untuk melakukan PSU meskipun itu hanya di 1 TPS. Nah, sekarang kembali ke ini kan sudah selesai tahapan. Nah, artinya dari mudah-mudahan tidak ada regulasi kita mengacu pada kegiatan-kegiatan ini kan kita nggak tahu apakah akan ada perubahan regulasi nanti. Ini kan sedang dibahas soal undang-undang pemilu. Nah ini kan kita menunggu, kita juga belum bisa. Tapi menjelaskan apapun nanti perubahannya itu prinsip kedaulatan rakyat itu tetap kita jaga. Nah ini yang menjadi diskusi lepas kita ini, podcast kita ini. Hal-hal menarik lain apa yang menjadi katakanlah mungkin harapan dari Bawaslu lah soal pelaksanaan pemilu nantinya. Iya, memang kalau kita bicara dari harapan, tentu tolak ukur keberhasilan pemilu itu kan salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat ya. Jadi harapan Bawaslu ke depan itu partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan suaranya pada saat proses pemilu itu berlangsung ataupun pada saat tahapan berlangsung ikut mengawasi. Jadi kita ingin bersama-sama baik lembaga penyelenggara ataupun stakeholder lainnya, masyarakat, warga masyarakat itu memiliki rasa sense of belonging, rasa memiliki tidak hanya untuk negara kita tapi juga terkhusus untuk Kabupaten Serdang Bedagai. Mari sama-sama kita mewujudkan pemilu yang bersih, pemilu yang demokratis, luber jurdil, berintegritas, berkualitas dan bermartabat untuk tanah bertuah negeri beradab ini. Oke. Nah, itulah harapan. Artinya kan ada harapan agar pemilu ini berlangsung lebih demokrasi, tak terjaga. Nah, sekarang menurut Bawaslu sendiri, bagaimana sih respon warga pada umumnya terkait dengan proses ini? Proses hasil dari hasil pemilu ini sekarang ini? Ya. Sejauh ini Sergei ini kan memang relatif kondusif ya. Kalau kita lihat, nggak tahu ya, mungkin warga Sergei ini sangat dewasa dalam proses demokrasi, sehingga memang ria-ria seperti daerah lain yang itu sifatnya kontraproduktif terhadap proses politik di daerah itu memang nggak nampak begitu signifikan untuk Sergei ini. Nah, tadi narasumber Bung Bembing tadi sudah memberikan harapan bagaimana sih sebuah pemilu yang ideal gitu kan. Nah sekarang tadi ada harapan. Nah menurut Bung Bembeng sebagai narasumber, apa sih tantangan
Bawaslu khususnya masyarakat dalam mewujudkan ini sebuah pemilu yang demokratis lah, kalau kita mengacu pada pemilu 99 dan yang sebagai demokratis ini. Mungkin bisa dijawab mungkin. Ya, Apa hal yang tantangannya? paling Mana? mendasar ya, yang paling krusial, yang paling dipentingkan itu adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta, untuk merasa memiliki terhadap proses demokrasi itu sendiri, terhadap proses pemilu, dan mereka, kita semua harus paham bahwa produk dari pemilu ini akan menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Jadi memang kita harus memiliki kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman bahwa proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita dan akan berdampak, berpengaruh terhadap kehidupan kita semua. Jadi memang kesamaan pemahaman, kesamaan pandangan akan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses demokrasi itu yang menjadi hal yang mendasar yang perlu kita sampaikan ke masyarakat luas. Nah, agar partisipasi dan aspirasi Tapi masyarakat. sedikit lah, ada hal yang mendasar saya memang harus ditanamkan ulang, yaitu tentang prinsip berbangsa kita, di mana kita sudah lari dari awal bangsa ini berdiri dan kemudian mau kemana bangsa ini bergerak, negara ini bergerak, yaitu negara ini kan kita dirikan melalui founding father kita berdasarkan sebuah azas yang namanya gotong royong. Nah, kalau kita lihat selama ini bagaimana sedikit ya kita bicara tentang politik, elit-elit politik kita yang mungkin akan sangat sulit katakanlah bergotong royong, berarti memang sebuah persepsi dasar negara arah bangsa kita ini untuk diwujudkan dengan dasar gotong royong itu, ini harus dipahamkan ulang. Ya, mungkin jadi menarik ini ya, tapi nggak apa-apa, mungkin sedikit di luar konteks walaupun sebenarnya nyambungnya soal ini kan, soal demokrasi. Sebenarnya kan kalau mau jujur, ini dari pengalaman kita bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya tanpa ada pemilu masyarakat adalah masyarakat yang paling demokratis. Karena mengacu pada jejaknya kan masih nampak sampai sekarang. Kalau warga di situ mungkin baik di Sumatera, di Jawa, dan di tempat-tempat lain itu kan apa-apa sedikit musyawarah. Musyawarah kan kalau sebenarnya kan menurut kita adalah bentuk tertinggi dari demokrasi, paling murni. Sekarang kan dulu warga-warga kita kan sampai sekarang mau bagusi jalan, bagusi kampungnya, itu yang namanya ada rembuk, ada apa, sebenarnya kan tanpa pemilu pun sebenarnya. Sifat masyarakat Indonesia tradisional yang menjunjung tinggi demokratis itu kan sebenarnya sudah ada. Nah, persoalannya kan bagaimana ini agar nilai-nilai yang sudah tertanam, nilai demokratisasi ini yang sudah kita miliki dari awal ini diserap oleh struktur negara kita. Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mulai terdegradasi dari cita-cita awal negara ini berdiri, bahwa negara ini akan menjadi besar kalau warganya menyadari negara ini dibangun secara bersama-sama, dibangun secara bergotong royong. Ya. Jadi memang selama ini kan prinsip itu yang semakin mulai menghilang. Ya. Mungkin semangat kebersamaan, semangat untuk bekerja sama itu yang semakin berkurang. Sehingga ini kan sangat rentan terhadap katakanlah pihak luar, pihak asing untuk semakin mengobok-obok negara kita. Kira-kira seperti itu, karena mereka punya kepedulian bagaimana bisa mengambil sumber daya kita ataupun katakanlah mengekspor produk mereka yang mungkin sudah overload ke negara kita. Artinya negara kita mau dijadikan pasar bagi mereka. Nah, ini kan beradu kepentingan. Iya. Kalau seandainya kita tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bergotong royong, ajak kita habis. Ya.
Nah, artinya sepakat kita bahwa nilai-nilai demokrasi itu kan sebenarnya identik dengan malah ide-ide demokrasi dan gotong royong itu kan sebenarnya saling menguatkan. Nah, itu sekarang menurut paparan dari narasumber tadi semakin berkurang ya. Artinya bagaimana menjaga ini kan, menjaga nilai-nilai kegotong royongan yang harusnya ini malah saling mendukung dengan sifat-sifat masyarakat yang demokratis tadi kan. Ya, ini dah Bang. Jadi memang kita negara demokrasi, tetapi demokrasi kita punya karakteristik tersendiri. Kita bukan demokrasi liberal, yang mana di dalam demokrasi liberal itu memungkinkan bagi si kaya untuk terus semakin kaya. Tapi demokrasi kita tidak menginginkan seperti itu. Demokrasi kita itu harus demokrasi di mana politiknya itu bisa mensejahterakan tidak hanya si kaya, tapi si miskin juga. Yang kita kandaki seperti itu. Jadi produk dari demokrasi adanya regulasi yang tidak membenarkan si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin. Jadi sasaran demokrasinya adalah demokrasi yang melahirkan kesejahteraan, kesetaraan yang bisa diakses semua warga kita. Jadi memang untuk menjalankan ini pun tidak bisa bebas sebebas-bebasnya seperti demokrasi liberal. Ya. Jadi memang itu harus dipahamkan ulang. Nah, artinya kan selain persoalan tadi kan artinya kan ada muncul lagi nih salah tantangan dari diskusi kita tadi, persoalan tadi demokrasi liberal yang cenderung itu lebih apa ya, dalam tanda kutip melahirkan politik uang mungkin ya. Iya, salah satunya itu. Politik uang. Karena mereka sudah overload terhadap modal ya. Iya. Jadi memang ketika modalnya sudah menumpuk, pasti mereka menginginkan daerah tempat di mana modal itu untuk disalurkan. Yeah. Dan itu akan beradu kepentingan dengan negara-negara tempat mereka akan menyalurkan kepentingan itu. Dan mau tidak mau, proses pergantian pemimpin, transformasi kepemimpinan akan mereka campuri. Nah, ini yang kita perlu waspada, sehingga kita harus bekerja sama, harus kompak untuk mengcounter kepentingan asing tadi. Jadi memang kita nggak melulu ngomong tentang pemilu itu adalah konteksnya hanya negara kita saja. Bukan hanya sektoral tapi global iya, juga. Jadi harus kita pikirkan itu. Nah, artinya idealnya mungkin bagaimana mengantisipasi politik uang ini yang agak repot ini kan. Iya. Di satu sisi juga masyarakat mendidik masyarakat agar tidak jangan apa ya? Jadi transaksional. Transaksional ya. Oke, tadi udah cerita tantangan, tadi narasumber kita sudah cerita soal harapan dan juga ada tantangan ke depan ya. Tadi kan selain politik uang juga kurang lebih soal partisipasi yang macet ya, harus bisa masuk macet. Nah, kurang lebih kan ini juga tantangan juga, mungkin saya nggak tahu apakah diamini oleh narasumber. Ini kan soal ya netralitas apa ya? HPH kan jadi isu besar juga ini kan. Ini mempengaruhi juga ini sama. Nah, tapi kan persoalan itu bisa berkurang kalau seandainya sistem pemilu yang sekarang memberi ruang yang sangat besar kepada pengawasan dari masyarakat. Oke, baik, mungkin ada closing statement dari apa narasumber? Ya, memang bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah bagi kita penyelenggara pemilu untuk bisa meyakinkan masyarakat luas, memberikan pendidikan politik, pencerahan terhadap proses demokrasi yang ada di negara kita. Tapi harapan kita bisa membangun bangsa ini, negara ini secara luas. Kemudian terkhusus untuk Kabupaten Serdang Bedagai kita bisa bekerja sama agar proses pemilihan pemimpin baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif bisa kita benar-benar kita laksanakan dalam rangka mengakomodir semua kepentingan, terkhusus kepentingan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga keadilan, kemakmuran di Kabupaten Serdang Bedagai ini bisa terwujud. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terwujud. Mudah-mudahan juga nanti atas dari berbagai persoalan, mungkin kendala dan tantangan yang dihadapi oleh baik Bawaslu maupun KPU, itu bisa menjadi refleksi untuk lembaga kita, dan mudah-mudahan agar pelaksanaan pemilu maupun pilkada ke depan itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada narasumber, kami ucapkan
terima kasih juga pada pemirsa yang sudah bersedia menonton podcast ini ya. Selamat siang dan merdeka. Merdeka.